Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Metro, Fakultas Hukum, Prodi Hukum. Semester 1, kelompok 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Tirta Gautama, SH, MH. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi refleksi nilai Pancasila dari tragedi banjir di Sumatera pada tahun 2025. Masuki 2 pekan bencana longsor dan banjir bandang sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kami akan menyampaikan materi presentasi yang sangat penting, relevan dengan pendidikan Pancasila, yaitu tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila terlihat dan seharusnya diterapkan dalam tragedi banjir besar di Sumatera yang terjadi pada penghujung 2025. Bencana ini bukan hanya bencana alam biasa. Banjir dan longsor besar melanda Sumatera, menelan ratusan korban jiwa, merusak ribuan rumah, dan memutus akses banyak daerah. Namun, di balik itu semua, ada pelajaran moral dan nilai Pancasila yang sangat kuat untuk kita refleksikan. Penyebab bencana hubungan dengan Pancasila. Banjir besar Sumatera terjadi karena faktor utama, yaitu hujan ekstrim dan badai tropis. Kerusakan lingkungan terutama deforestasi di kawasan hulu sungai. Nah, disinilah relevansi Pancasila muncul. Kerusakan lingkungan adalah akibat dari kurangnya tanggung jawab dan moral dalam mengelola alam. Padahal, Pancasila mengajarkan kita nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Jika lingkungan rusak, pada akhirnya manusialah yang terkena dampaknya. Ini menunjukkan bahwa pengabaian nilai Pancasila dapat menyebabkan bencana yang sangat besar. Melihat tragedi ini dari perspektif Pancasila, 2 sila pertama sangat berperan. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Di masa bencana, masyarakat menunjukkan solidaritas antarumat beragama. Tempat ibadah menjadi tempat pengungsian dan bantuan datang tanpa melihat perbedaan keyakinan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah nilai yang paling terasa. Relawan membantu tanpa pamrih. Tim SAR bekerja siang malam. Masyarakat membuka rumah bagi pengungsi. Banyak lembaga menggalang donasi untuk korban. Di tengah kesedihan, nilai kemanusiaan menjadi sangat kuat. Persatuan Indonesia benar-benar hidup. Bencana tidak membedakan suku, agama, atau status sosial. Semua warga bersatu, saling menolong dan saling membantu. Contohnya, mahasiswa dari berbagai daerah mengirim bantuan, komunitas lintas suku bekerja sama mengevakuasi korban, TNI, Polri, BPBD, relawan, dan masyarakat bergerak bersama. Inilah bukti bahwa persatuan bukan hanya teori, tetapi kekuatan yang nyata ketika bangsa kita menghadapi cobaan. Tragedi banjir Sumatera juga menjadi pengingat penting untuk sila keempat dan kelima. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pemerintah harus membuat kebijakan yang bijaksana terkait perlindungan lingkungan hulu, perizinan pembangunan tata ruang kota, sistem peringatan dini. Keputusan yang tidak bijaksana, misalnya pembukaan hutan besaran bisa menyebabkan bencana yang lebih besar. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bencana selalu memukul rakyat kecil paling keras. Oleh karena itu, bantuan, evakuasi, dan pemulihan harus adil dan merata. Semua korban harus mendapat akses makanan, obat, dan tempat tinggal. Korban kehilangan rumah harus dibantu. Infrastruktur penting harus dipulihkan untuk semua, bukan hanya wilayah tertentu. Keadilan sosial adalah kunci pemulihan.
Dari tragedi banjir besar Sumatera, kita belajar bahwa Pancasila bukan sekedar teori yang kita hafal, tetapi nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan nyata. Bencana ini mengajarkan kita bahwa alam harus dijaga, tanggung jawab, dan moral. Sesama harus saling membantu kemanusiaan. Kita harus bersatu persatuan. Pemerintah dan masyarakat harus bersama mengambil keputusan bijak kerakyatan. Semua warga berhak atas keadilan dan bantuan keadilan sosial. Jadi kesimpulannya, sebagai generasi muda, tugas kita adalah melanjutkan nilai-nilai dengan menjaga alam, menolong sesama, dan tetap bersatu dalam menghadapi tantangan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.